Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Umroh Gratis bersama Bina Insani Malang. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan narasumber terbaru kita. Mungkin boleh diperkenalkan dulu dari nama lengkap jenengan, kemudian biasanya dipanggil siapa? Halo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Oke. Perkenalkan, nama asli saya Muhammad Solihuddin. Itu biasanya ada yang panggil Soleh, ada yang panggil lagi Sosun. Apa itu surut? Sosun itu nama singkatan keluarga. Itu usaha apa? Ketika saya jualan itu kerjaan saya apa ya produk itu terkenal saya dipanggil Pak Sosun gitu. Kayak gitu ya. Ini nama produknya. Malah nama yang asli saya jarang yang tahu. Oke. Saya izin panggilnya Ustadz Soleh gitu. Iya, begitu boleh. Nah, untuk saat ini Ustadz Soleh kesibukan sehari-harinya apa? Atau mungkin pekerjaan utamanya apa? Keseharian saya ketika siang saya banyak apa itu ngajar itu tidak ada waktu-waktu apa luang kadang aktivitas apa gitu. Soalnya kalau siang saya itu banyak waktu longgarnya itu. Soalnya kerjaan utama saya itu malam. Oh, Ya malam saya produksi susu. oh. Jadi sebelum subuh itu harus sudah terkirim semuanya. Jadi sudah ada apa yang kerja itu sudah ada pos-posnya masing-masing. Jadi kerjaan yang utama saya itu produksi susu, Susu susu, sapi? susu kedelai, Oh, susu kedelai. ada yogurt, ada minum-minuman gitulah, ada wedang rempah kayak gitu. Itu kerjaan utama saya. Kemudian biar saya lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak, untuk umat banyak. Jika keilmuan yang saya miliki hanya saya menambahlah aktivitas mengajar. Mengajar apa kalau Iya. boleh tahu Ustadz? Ya, saya mengajar karena fokus saya di bagian apa ya, kejasmanian itu saya sering di apa ya, didatangi teman-teman itu suruh ngajar itu mana berkuda itu ya kadang berenang juga ya Oh itu gitu. karena memang keahlian saya dari dulu memang di bidang kejasmanian. Dulu pernah nukang tapi nggak lanjut karena kurang hobi gitu, kurang hobi. Akhirnya saya cari yang gimana aktivitas yang ada nilai pahalanya. Jadi memanah berkuda kan ada hadisnya, ajarilah anak-anakmu memanah berkuda. Ada lagi berenang. Ya udah saya fokus ini aja lah, sehat berpahala lagi. Masya Allah. Iya. Belajarnya dari mana Ustadz memanah sama berkuda? Ya, awal dulu saya itu paling takut dari kuda tapi ingin ketika kecil ingin gitu. Terus ini ada teman-teman itu ada komunitas-komunitas itu dulu masih kecil itu 2014 kalau salah itu masih kecil. Jadi memanah berkuda itu masih belum jadi cabur baru Indonesia. Kalau sekarang sudah resmi jadi cabur baru Indonesia. Nah itu saya ada komunitas, ikut kok saya makin seneng terus akhirnya ketemulah. Justru saya tahunya hadis ajilah anak manah berkuda itu ketika sudah saya belajar itu karena Terus komunitas. ternyata ada hadisnya. Ya sudah saya wah ada nilai berpahalanya sehat lagi. Sudahlah Gus di situ. Makin yakin ya Ustadz. Ya insya Allah gitu. Jadi karena apa ya kita bisa sehat menambah pahala lagi gitu ya itu. Oke, di zaman sekarang yang bisa memanah sama berkuda kan jarang ya Ustadz gitu. Ternyata memang sudah ada komunitasnya Ustadz. Itu di Pari atau di mana? Kan sekarang sudah nasional sekarang. Oh, sudah. Kemarin kita juga sudah mengadakan porprov juga kejurnas itu. Kemarin kita sudah banyak naungan sekarang terutama di HPA kan kita panah di tradisional ya, panah berkuda HPA itu. Horseback archery. Jadi kita mau manah berkuda fokusnya di situ. Kenapa kalau saya kok milih manah berkuda kan dia sifatnya nggak diem jadi bergerak sambil berkuda kan asik gitu. Kemudian ini yang
ketika memanah berkuda itu kan memadukan antara keinginan orangnya sama keinginan kudanya. Ini kalau nggak connect, nggak konsen, nggak bisa menyatu, wah kudanya ingin lari ke sana, kita ingin ke sini. Jatuh jadinya. Itu iya. Dulu belajarnya berapa lama Ustadz? Saya dulu ini apa itu pertama diajari sama teman saya dokter, dia dokter ahli bedah di kan saya asli kampung Inggris ya, itu di dokter di RSUD namanya Dokter Wahyu. Pertama kali saya apa itu diajari berkuda itu, jadi dia seorang dokter tapi mau nunut saya nah jadi kuda itu. Terus akhirnya dari situ saya kok makin suka dengan kuda, itu tahun 2014 kalau nggak salah, Pak, itu hampir 10 tahun yang lalu ya itu. Dari situ akhirnya sudah saya apa itu kok makin suka, akhirnya lama-lama saya menabung akhirnya bisa beli kuda Masya saat itu. Iya. Allah. Menarik sekali Ustadz, dari kesukaan sekarang juga sebagai kegiatan, salah satu kegiatan utama ngoten nggih. Iya, insya Allah selain apa ya saya aktivitas kerja apa itu provisi kedelai tadi, ternyata ini malah jadi apa ya aktivitas hobi, juga banyak rezeki dari situ. Iya, heeh. Keren sekali Ustadz. Mungkin sekarang kita lanjut. Tadi sudah menceritakan soal profil jenengan guys, Iya. kita lanjut ke umroh gratisnya. Nah, waktu pertama kali tahu dapat hadiah umroh gratis Ustadz, itu tanggapan apa yang paling diingat? Terus keluarganya bagaimana tanggapannya waktu pertama kali ada kabar ini Ustadz? Nah ini Masya Allah luar biasa ini. Ini ada cerita juga ini. Saya sebenarnya sudah bermula ingin menabung ya, menabung kepingin umroh gitu. Kalau nggak belum bisa haji minimal umroh lah, nabung baru dapat sedikit. Anak-anak Abi ini STP-nya nih, oh iya dah ini ayah keambil lagi kan, nggak sempat akhirnya ini kapan berkumpulnya gitu. Itu ya terus akhirnya ya saya fokus saja lah, insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh karena ini niatnya kebaikan pasti insya Allah jalan adalah itu. Yes, bismillah kan manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh insya Allah dia akan mendapatkannya. Davis bismillah kemudian serah di pada Allah. Sudah ya, ternyata seiring dengan waktu itu saya menekuni apa yang saya bidangi itu, akhirnya saya di ini apa itu diajak teman mengajar di sebuah sekolahan namanya itu IBSA, jadi International Islam Boarding School Imam Balki. Ya, di situ tempatnya di kampung Inggris. Nah, dari sinilah akhirnya saya dapat rezeki yang nggak disangka-sangka gitu, dari rezeki yang disangka-sangka. Begitu saya betul-betul ingin mengamalkan ilmu yang saya miliki biar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ketika suatu saat saya nggak ada itu, saya punya tabungan jariah di sini dengan anak-anak bisa mengamalkan memanah berkuda ini. Nah dari sini kemudian ya terus nggak sangka datang namanya Bina Insani itu Malang, itu datang ya atas izin Allah saya tiba dapat itu dari Bina Insani itu Masya Allah tuh pertama ya kayak mimpi gitu, beneran nggak ini gitu. Terus akhirnya ya terus beneran ternyata itu. Ya sudah, terus akhirnya saya pulang, saya ceritakan ke keluarga, Uma gitu. Saya panggil istri kan dulu Umi gitu, karena kemudian saya ganti Uma. Kenapa saya ganti Uma? Itu karena kalau Umi kan ibu saya, masa ibu saya jadi istri saya kan gitu. Hanya saya panggil Uma kan ibu gitu aja ibunya. Oke, akhirnya saya ganti Uma. Uma, saya dapat
Bismillah sangka-sangka, apa nah? Itu saya diumrohkan sama Bina Insani tur Malang, itu apa itu gratis beneran gitu. Ya kayak mimpi gitu aja. Terus itu Masya Allah, terus kedalah ternyata beneran badis. Bersyukur luar biasa saya dan keluarga itu, Masya Allah. Ya, ternyata disinilah Allah memberikan rizki yang nggak sangka-sangka. Dulu saya apa ya berusaha menabung, ternyata iya seperti itu ya. Ada aja kebutuhannya. Ternyata Allah memberikan rizki yang nggak sangka-sangka, yaitu dari ini. Karena saya mengajar di apa itu kejasmanian, memanah berkuda tadi, yaitu manjada wajada gitu. Barang siapa bersungguh dia akan mendapatkannya. Ternyata saya mendapatkan umroh dari sini. Saya mengajar kejasmanian. Oh Masya Allah luar biasa gitu. Kalau sudah ada jalan gitu Ustaz. Iya, Masya Allah itu luar biasa. Ada aja dari arah yang kita nggak sangka-sangka lah di Iya situ. betul. Ya seperti itu. Kalau waktu mempersiapkan umroh gratisnya Ustaz, ada kendala nggak Ustaz? Atau oh ternyata daftar umroh tuh mudah, atau oh ternyata ada hal-hal yang saya nggak kepikiran nih sebelumnya kalau daftar umroh tuh kayak gini gitu. Iya, dalam bayangan saya tuh apa ya, sulit karena belum tahu ya, sulit terus nanti yang ngurus ini, ngurus itu. Saya nggak pernah namanya naik pesawat dan nggak pernah, baru kemarin itu, data itu baru itu rasanya naik pesawat kayak apa, pertama ya takut juga gitu. Nanti ini loh besi segini besarnya naik di atas, ini kalau jatuh gimana gitu. Jadi perasaan gitu. Langsung pindah Jadi benua ya Ustaz. saya ya itu gini terus kan gimana cara ngurusnya saya nggak ngerti, emang saya kan dari orang desa ya, dari orang desa, jadi gimana nanti ngurusnya. Ternyata nggak sangka-sangka tiba-tiba apa saya sudah dapat Ustadz ini passwordnya, oh ini loh kok mudah sekali. Jadi saya sering dikabarin sama ini Bina Insani Malang itu. Dari tim guys Ustaz. Iya, dari timnya itu dipandu terus. Dari saya nggak ngerti, akhirnya jadi ngerti. Oh ternyata nggak sesulit yang kita bayangkan ternyata itu. Masya Allah luar biasa. Termasuk ketika ke bandara kita diatur, didampingi terus, dipandu terus. Kurang apa Ustaz? Apa yang belum? Apa yang plus? Apa yang kurang? Jadi Masya Allah ternyata nggak sesulit yang saya bayangkan. Ternyata sangat mudah gitu. Oh sangat seperti ini ya. Jadi puas banget dengan apa ya? Pelayanannya gitu, Masya Allah gitu, ya. Didampingin terus gitu Didampingin Ustaz. terus, ya. Bahkan ketika pulang itu nggak salah-salah, ternyata apa? Saya dijemput, ya, dijemput gitu, Masya Allah. Jadi merasa apa ya? Terhargai sekali, terhormat sekali gitu, ngerasa seperti itu. Nggak sangka-sangka gitu, Masya Allah. Masya Allah. Nah, kemudian waktu sudah berangkat Ustaz, kayaknya kan merasakan pertama kali naik pesawat langsung ke Saudi ya. Bagaimana waktu pertama kali melihat Ka'bah secara langsung Ustaz? Apa yang dirasakan? Gini waktu dalam pesawat itu ya kebayang nanti gimana ya di sana kayak apa. Jadi selama ini Ka'bah hanya terbayang-bayang gitu aja, hanya tahu di TV, hanya tahu di medsos gitu aja. Begitu nyampe di sana, saya itu kan langsung apa itu masuk ke pintu utamanya Masjidil Haram gitu ya. Saya lihat ini beneran Ka'bah. Jadi apa dan ini Ka'bah beneran apa enggak? Jadi masih kayak mimpi gitu. Jadi kayak beneran apa enggak? Hanya saya ketika begitu deket sebelum tawaf itu sebenarnya kan saya lihat ini bener Ka'bah ya, ini saya lihat terus saya lihat iya bener di belakang ini ada tower apa namanya itu, tower Zam-Zam ya. Lihat itu terus iya bener ini ciri-cirinya bener semuanya ya, betul ini saya nggak tersesat, ini saya betul ada di Makkah, ini di Ka'bah ini gitu. Jadi Dakan merasa pertama itu kayak mimpi gitu aja. Setelah yakin tanda-tandanya semuanya, oh ya betul saya ada di Makkah, ada di depan Ka'bah. Ini loh apa itu kiblat umat Muslim seluruh dunia ada di sini. Dan sekarang saya ada di sini. Saya apa? Nggak keluarkan biaya sama sekali itu dapat rezeki nggak sangka-sangka. Ya udah,
saya bentuk rasa syukur saya maksimalkan di situ. Masya Itu. Allah. Ya, termasuk saya itu belum pernah yang namanya sholat sampai menangis itu. Jadi ketika kita sholat itu merasa apa itu dosa kita banyak, beristighfar kepada Allah itu saya selama ini itu nggak kenal namanya nangis mania ya mungkin ya apa ya merasa menyesal atau sedikit aja. Begitu di sana nangis beneran, terutama saat sujud itu. Nangis beneran sampai nggak terasa setelah selesai sholat itu terasa pening di sini. Karena berjujar air mata, ada yang itu nangis beneran saat itu, masya Allah. Masya Iya, Allah. Biasa. iya, Sudah bisa merasakan pengalaman secara langsung, melihat kiblat secara langsung, Ka'bah, ngaten ya Ustaz. iya, masya Allah, itu luar biasa. Kalau waktu di sana, waktu itu mutawifnya siapa Ustaz? Tour leadernya, terus diajak kemana saja, ngapain saja? Ya, namanya itu eh Ustadz siapa ya? Muwasil atau siapa itu saya lupa saya itu. Jadi ya asli apa itu Orang asli sana Ustaz? Apa orang Indonesia? orang Indonesia cuman dia lama tinggal di sana Oh, gitu lama di sana itu Ustadz Muwasil ada namanya. Ustadz Muwasil atau siapa itu saya lupa namanya itu ya itu ya itu apa itu sempat kita pijit-pijitin juga kan. Itu waktu beliau kan agak capek lah. Saya kan pernah ikuti apa ya seminar apa itu kesehatan tentang terapi gitu. Hanya saya apa ya terapi saya dengan kawan saya itu di situ ini di Masjidil Haram di Masjidil Haram di tempat yang mulia. Oh saya itu di Madinah saat itu kesempatan saya menambah amal ibadah ini ya udah saya bisa awal kesehatan saya pijiti saya alhamdulillah beliaunya terasa enteng gitu ya masalah itu tadi apa ya saya merasa ada kebahagiaan tersendiri karena apa bisa beramal bukan hanya ibadah di situ tapi apa membantu orang lain sehat apa karena dia memandu orang banyak beribadah kalau dia sakit kan hanya dia jadi mandum dia jadi ibadah itu betul. ibadah hanya karena dia hanya di kita terapi kita yang dia jadi sehat disinilah dengan harus saya ini hanya apa dia bisa membantu orang lain banyak melaksanakan ibadah ya kita kan tidak tahu amal mana yang Allah terima siapa tahu justru amal ini yang Allah terima sehingga menyebabkan saya masuk surga gitu. Insya Allah. Ya soal seperti itu. Insya Allah Ustaz. Dapat ini juga ya Ustaz, berarti di sana dapat pengalaman, dapat kenalan juga Ustaz. Iya, Masya Allah itu. Cuman gini ada cerita unik di sana. Apa itu Ustaz? Itu ada cerita gini. Saya pernah di sana itu gini. Saat itu ada orang dari Kazakhstan kalau nggak salah. Sana kan seluruhnya ngumpul di sana ya berbagai kulit, berbagai itu. Lah saya di sana ditanyain bahasa apa itu dengan bahasa. Jadi dia itu bahasa Inggris juga setengah-setengah, bahasa Arab juga setengah-setengah. Sama saya juga gitu. Adik saya bidang kejasmanian, bahasa Arab juga kurang begitu menguasai, bahasa Inggris juga kurang begitu menguasai gitu. Ketika kita ketemu inginnya bertanya baik, berkenalan kan gitu, ingin seperti itu. Karena bahasanya sama-sama setengahnya, akhirnya kita campur pakai bahasa isyarat. Akhirnya kadang saya mikir gini, saya ini orang normal, orang sehat, tapi ngomong kok pakai bahasa isyarat yang gini-gini mau wudhu gitu. Ayo kita buktiin, gini-gini. Ini gimana? Akhirnya saya dari situ bertekad kepingin nanti insya Allah nanti saya pulang saya akan kursus mendalami bahasa Arab dan bahasa Inggris. Masya Agar nanti insya Allah nanti ketika saya bisa dengan izin Allah bisa umroh lagi itu insya Allah dengan seperti saya akan bisa ngomong dengan orang banyak gitu di sana hanya bisa berbagi pengalaman dari berbagai negara di sana masya Allah luar biasa nikmatnya ketemu apa ya dari beberapa negara yang nggak kita bayangkan loh saya ketemu orang dari ini Somalia dari ini masya Allah betul dari mana Afrika
orangnya berkulit hitam tapi lihat wajahnya mereka ibadah kelihatan cerah gitu, kelihatan kayak aura berseri gitu. Masya Allah gitu dari Benar-benar dari seluruh penjuru dunia ya iya Ustadz. itu karena dari teman dari Cina juga gitu ngajak ngomong tapi sana ngomong bahasa Inggrisnya lancar saya di sini agak kesulitan dulu itu jadi ini ketika pulang pengen mendalami bahasa lah gitu Insya Allah. Oh berarti ini ya Ustadz, di sana tetap bisa bersosialisasi meskipun tidak dari rombongan ya Ustadz. Oh iya. Bagaimana waktu bersama rombongan ke mana saja? Nah, kalau kita rombongan memang kan ada jadwal, jadi ada kalanya itu waktu kita itu bebas, bebas kemana atau aktivitas mau di masjid full, mau nanti itu bebas ada. Terus ada lagi jadwal itu terjadwal satu misal kan kita 12 hari ya, 12 hari itu hari pertama memang kita selesaikan dulu umroh kita, selesaikan dulu. Berarti langsung ke Mekah dulu ya Ustadz? Ya, Hari waktu pertama. itu sempat istirahat benar karena kita nyampainya dari sana kan jam 12 malam ya. Jamaah kita tuh tua-tua, banyak yang tua-tua kasihan. Akhirnya kita istirahat dulu tapi sudah pakai baju ihram gitu. Terus akhirnya tawafnya setelah subuh. Setelah subuh lah di situ. Setelahnya rangkaian ibadah umrohnya sudah terselesaikan, sudah tawaf, sudah sa'i, sudah selesai semuanya. Baru kita aktivitas mau kemana-mana, mau jalan-jalan ke mana, ke mallnya sana, ke mana itu bebas gitu. Ya, terus nanti ada informasi lagi kan ada grupnya itu. Iya. Itu ditanya nanti kita hari ini jadwal kita ke mana itu? Ke satu misal ke mana itu? Jabal apa yang pemanah itu? Ya di mana? Sapal Rahmah. Ke Jabal Rahmah juga gitu. Tuh, jadi jadwalnya ke sini jadi ada jadwalnya seperti itu. Itu nanti kalau udah dari situ udah pulang nanti istirahat terus nanti kita bisa ngapain lagi. Jadi kita bisa jalan-jalan, bisa lihat itu. Jadi eh, apa ya ada waktu di mana bebas gerak gitu. Nggak patut full yang Enggak, harus karena kalau hanya ibadah umrohnya aja kan sebentar, enggak seperti haji ya. Kalau haji itu memang agak lama. Kalau umroh sendiri itu mungkin hanya apa ya, berapa jam gitu aja, mungkin 4 jam, 3 jam udah selesai lah gitu. Jadi yang di sana kita itu akhirnya apa? Bisa kita mungkin ikut apa di sana kan ada halaqah ya, ada tempat kajian dengan syekh. Jadi saya artinya bisa ada saya dari Indonesia juga hanya saya ikut kajian di sana kajian dengan itu saya dari Indonesia gitu. Kayaknya juga pakai bahasa Bahasa Indonesia itu saya bisa paham gitu. Oh iya. Pertama karena saya dapat cerita dari teman di sana ada yang mengajar itu dari Indonesia. Saya cari nggak dapatnya saya yang orang asli sana pakai bahasa Arab ya usah saya duduk di situ aja dengerin deh. Mudah nggak ya udah bisa dapat pahala dengerin aja. Terus besoknya baru dapat oh ternyata di sini tempatnya gitu tempat kajiannya. Oh ya akhirnya saya ikut di sini. Alhamdulillah di situ banyak sekali ilmu kebaikan di situ. Ya. Itu di Masjidil Haram atau di Madinah? Di Madinah, Oh, di Madinahnya ya. Di mananya Ustadz kalau ingat? Di Masjid Nabawinya. Oh, di masjid. Di dalam masjidnya. Jadi ya Masjid Nabawi yang bagian belakang itu banyak kajian dari beberapa negara di situ. Sesnya banyak kita tinggal pilih mana itu. Jadi bagian belakang. Kalau yang bagian depan dekat dengan imam itu untuk memang untuk sholat untuk itu. Kalau untuk kajian di belakang itu. Ya. Ya, terus ada lagi cerita kalau di Madinah itu tempat air Zam-Zam itu tertentu enggak seperti di Makkah. Kalau di Makkah kan apa air Zam-Zam kita yang penting ada keran di Masjidil Haram itu air Zam-Zam itu. Iya. Kalau di Madinah itu ada keran tapi di situ enggak ada tulisan Zam-Zamnya polos. Itu bukan air Zam-Zam itu air minum biasa. Kalau air Zam-Zamnya ada di pintu 310 dekat dengan hotel kita itu mah sudah keran ngambil kita los bahkan kita masuk ada laskarnya ya jaga kita ditanyain ya saat itu saya sangat paham sangat tapi dipakai bahasa isyarat akhirnya saya paham tuh
Kamu bawa botol enggak? Kalau enggak bawa botol istilahnya Nggak boleh. ambil aja bawa botol biar biar anu, malah dibantuin ngambil malahan itu. Oh gitu. Dia dibantu ngambil malah suruh bawa botol gitu. Kalau di Makkah kita terbatas. Oh, Terbatas kan lebih ya. justru malah bebasnya untuk ambil air zam-zam ini bisa di Madinah Iya dia katanya, di Ustaz. Rimat ya. Di Makkah sebenarnya ada tapi katanya teman-teman ada tapi saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Iya, Kalau untuk tour leadernya waktu di sana apa ngapain aja Ustaz? turun kemana aja gitu. Nah waktu itu tour leadernya katanya tadi kan ada informasi di grup itu yang ngasih tahu tour leadernya kan Ustaz. Iya, iya. Itu bagaimana mengkoordinasikan di sana atau lebih banyak sama mutawifnya di sana? Banyak dengan apa itu mutawifnya karena kalau sudah di sana itu mutawif ini yang apa itu mendominasi kan memandu kan yang lebih tahu lapangan ya memandu di sana oh ini yang makan oh ini tempatnya si Sesudes ini rumahnya ini ya oh ini nanti kita ke sini nanti ketika di sini kita harus ibadahnya seperti ini termasuk di dekat makam Rasulullah nah itu ini mutawif ini lah kalau yang mendampingi dari Indonesia Iya. itu Tuh. ngasih info-info gitu aja ngasih info ini itu nanti seperti ini mengawal kita ketika di perjalanan jadi ada pendampingan terus dari itu binaan insan itu. Insya Allah. Oke. Iya. Kemudian sebelum umroh pasti kan sempat manasik dulu Ustadz. Waktu itu berapa kali manasiknya? Terus apa aja yang disampaikan waktu manasik? Bersama Bina Insani tentunya. Mana sih saya ikut 2 jadi online juga ikut offline juga ikut. Nah online sekali offline sekali sebentar sih kalau itu cuman yang paling banyak saya tanyanya. Jadi sih paling banyak tanya nanti di sana karena belum pernah ya saya ada cerita nanti di sana kalau terlepas dari rombongan nanti bisa kesasar kemana itu wah saya jauh-jauh di negeri sana kalau di sana gimana hanya saya banyak tanya gitu itu ternyata ketika di sana ternyata nggak sesulit yang kita bayangkan ya ternyata mudah sekali di sini itu yang penting kita tahu pos kita jadi apa itu kita hotel kita ada di mana dan nanti arah pulang kira-kira di sana itu ada namanya WC ya tulisannya memang WC gitu WC 3 WC 4 ya. Lah kita harus tahu hotel kita itu ketika kita masuki lurusnya WC berapa WC 3 atau WC 4 atau WC berapa atau WC 9 nggak ada situ kalau saya itu di WC 3 akhirnya center lurus gitu aja hanya biarpun perjalanan kurang lebih saat itu saya kurang lebih 1 kilo mungkin ya dari hotel itu ya malah enak itu jadi saya bisa jalan kan dapat pahala juga itu itu alhamdulillah inget enak oh kita lihat lurus center lurusnya di WC 3 sudah insya Allah nggak hilang itu nanti Izin Ustadz, WC ini toilet kan ya Ustadz? Atau iya, itu hanya kayak penunjuk jalan gitu Ustadz? WC itu tempat wudhu, tempat kamar mandi, tempat jadi memang di saat WC itu WC harus WC singkatnya apa itu? Jadi WC. Kalau di kita WC mesti kamar kecil tuh tas toilet ya. Ternyata sana enggak. Jadi memang di saat WC itu di saat ada kamar mandi, kamar apa tempat wudhu, tempat kayak bersih-bersih terus bersuci di situ. Untuk aksesnya ke Masjidil Haram waktu itu Ustadz, apakah hanya berjalan kaki atau kebetulan memang jenengan berjalan kaki karena memang dekat atau sebenarnya bisa dengan fasilitas yang lain? Nah, di sana ada kursi roda, ada taksi, ada kursi roda plus ada jasa pengantarnya juga. Tapi itu kan bayar. Tapi dalam Masjidil Haram katanya ada sih menyediakan ibu ada. Pak saya nggak tahu saya ada di mana. Ya terus ada. Tapi karena apa ya dengan izin Allah saya di sana alhamdulillah sehat. Yang saya menikmati jalan kaki aja. Jadi di sana itu banyak jalan kaki. Jadi saya sarankan ketika teman-teman mau apa itu umroh ke sana jauh-jauh hari sebelum berangkat itu latihlah fisiknya untuk jalan. Jadi muter di lapangan sampai berapa kali itu. Soalnya ternyata teman apa ya
Ya maksud saya juga teman-teman itu memutari lapangan sampai berapa putaran itu sampai berapa ya? Hampir 1 jam misalnya setengah jam atau hampir 1 jam ya. Saya itu lupa saya. Yang jelas muter ini itu berkali-kali itu ternyata setelah kita di sana itu ternyata apa? Di sana jauh lebih luas. Oh, jauh lebih. Oh, di sana itu motor aja sedikit. Oh, Saya dalam sehari mungkin saya tahu motor mungkin hanya 2 kali atau 3 kali cuman gitu aja. Iya, jadi sana banyak itu jalan kaki titik rata semuanya. Mau orang kaya, mau orang itu sama jalan kaki sama semuanya gitu. Ketika kita mau datang sholat 5 waktu kita ngepres gitu ya. Kita hanya ketika di tengah jalan mau masuk ke Masjidil Haram di jalan itu sudah komat ya sudah kita berhenti di situ dan ada temannya balik di pinggir jalan. Pernah saya sampai saya nggak bawa sajadah nggak apa terus di dekat tempat sampah dan saat tempat sampahnya diisi ya di sana itu ya. Itu kok ada kardus kelihatannya masih bersih. Udah saya ambil sajadah sholat di pinggir jalan sama teman-teman buahnya gitu. Ya sudah. gitu. Soalnya kalau kita jalan nggak menututin waktunya gitu. Jadi kalau di saya itu setengah jam atau 1 jam sebelum iqomat atau sebelum waktu duhur, sebelum waktu sholat itu kita sudah datang, sudah berangkat. Kalau ngepres nih Bu Ade, wah kan itu gini tuh. Oh, pasti sudah ramai, sudah nggak keburu ngeliatin. Iya. Itu belajar langsung waktu di sana atau waktu manasik sudah dijelaskan Ustadz? Dari manasik itu sudah dijelaskan karena saya juga kan banyak tanya di sana harus ngapain gitu. Termasuk gini rasa takut saya waktu itu ada info-info masuk nanti jangan kaget ya ketika di sana nanti ketika sholat baru Allahu Akbar gini mau rukuk kita ketendang orang atau ke apa itu kena orang gini. Ternyata setelah saya cek sendiri di sana ternyata apa tempat kita sholat yang salah. Oh, Jadi tempatnya orang tawaf kita buat sholat sunnah atau ya mesti ketendang. Jadi sana ada laskarnya itu biasanya haja bilang itu jangan sholat di sini itu mesti dibubarin. Orang yang nggak nyangka dikirain laskarnya itu kasar. Padahal enggak itu menertibkan jangan di sini nanti untuk keselamatan aku sendiri kamu nanti kena tendang ketika sujud kepala kita kan di bawah. Lah sana orang besar-besar apalagi orang luar besar-besar itu. Nah kalau kepala kita ketendang gimana itu? ketika Sholat. ramai seperti itu kan itu. nggak bisa. Jadi saya sering jalan kadang membantu menjaga ini itu. Tapi gimana sih banyak akhirnya ya saya tinggal dan sapu banyaknya gitu. Jadi padahal di sana itu sudah rapi. Di sana itu sudah disediakan tempat ada pembatas jalan. Ya di sekat-sekat itu memang disediakan tempat untuk sholat sebenarnya di dalam situ. Jadi hanya saya ketika datang langsung masuk ke dalam situ. Di dalam situ. Kalau belum dibuka ya udah kita sabar nunggu dulu biar sampai dibuka baru kita masuk. Itulah tempat sholat gitu. Kalau kita masuk di situ sudah nggak diusir kita. Itu aman. Itu dibantu sama mutawifnya waktu masuk apa Anda Ustadz? Nah itu saya waktu di mana itu manasiknya itu sudah diarahkan seperti itu. Jadi ada seperti ini nanti di sana seperti ini gitu. Sudah. Jadi alhamdulillah ketika di sana saya juga tinggal lihat lapangan sambil itu jangan gitu. Alhamdulillah. Nah, kalau itu tadi kan pengalaman ibadahnya ya Ustaz. Nah, kalau selama di sana mungkin ada makanannya nggak Ustaz? Kayak bagaimana makanannya Ustaz? Kalau makanannya masih ada ya? Apakah makanan Indonesia atau makanan yang khas dari Saudi sana Ustaz? Dari Bida Insaninya? Gini, waktu saya di Makkah itu kita langsung ketemu yang masak juga orang Indonesia, menunya juga menu Indonesia. Jadi kita langsung nggak kesulitan adaptasi itu waktu di Makkahnya di Makkah dan nggak kesulitan adaptasi walaupun kadang sesekali ada menu-menu khas Timur Tengahnya itu ya ada itu. Kan saya saat itu datang waktu itu kan langsung di Makkahnya ya di Makkahnya kemudian baru ke Madinahnya waktu di Madinah ini baru menunya agak beda dari yang di Makkah jadi di sini banyak khas menu Timur Tengahnya
Nah, di sini saya merasakan yang paling terkesan itu daging onta. Oh, Daging onta ternyata rasanya daging onta sepertinya. Jadi dia tuh lembut, enak gitu. Jadi dia tuh rasa kayak sapi juga enggak, kayak kambing juga enggak. Jadi dia ada khas sendiri. Jadi rasanya lembut gitu, enak itu loh untuk khasnya. Tapi kalau misal di Indonesia miripnya ada lebih mirip ke daging sapi atau daging kambing mungkin Ustadz? Antara daging sapi dan kambing saya kalau saya itu antara itu kayaknya. Cuma dia lebih lembut. Kalau meatnya nggak sama. Kalau daging kambing biasanya kan seratnya agak itu ya. Terus daging sapi juga kan terasa seratnya. Kalau daging onta itu terasa lembut, enak lembut ya. Berapa kali waktu itu Ustadz makannya per hari? Dapat makan berapa kali? Oh, semuanya dapat jatah sehari 3 kali. 3 Oh, nggak khawatir kelaparan lah bisa. Alhamdulillah. Ya, jadi luar sampai sana lebih apa ya? Di sana tuh daging melimpah banget. Oh, Daging ya. Alhamdulillah. Iya, gitu. Ada ininya juga Ustadz. Apakah makanan utama saja atau mungkin ada dessert kayak seperti ini gitu? Oh, ya ada. Jadi ada makanan juga ada pendamping kayak buah, ada kadang ya sesekali ada khas kayak seperti ini, ya sesekali ada. Cuman tetap yang mendominasi ya menu utamanya tadi. Ya, kalau ada apa yang waktu saya di Makkah itu ya makan khas Indonesia yang mendominasi, walaupun nanti ada apa ya kan biar nggak kejenuh mungkin ya. Jadi ada beberapa menu-menu apa ya yang lain ada. Ya. Nah, kalau untuk makanan gitu, kalau untuk perjalanannya Ustadz ada tempat yang berkesan nggak Ustadz? Selain di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mungkin. Oh ya, untuk saya tuh berkeliling di Makkah sana ya. Ya, ada beberapa. Termasuk di sini. Saya kemarin waktu di sana kan lagi musim dingin ya. Nggak tahu nanti ya semoga nanti ketika nanti umroh berikutnya Beda. saya rasanya juga nggak tahu ya nanti ya. Salah ada rencana setelah saya merasakan pelayanan dari Bina Insani terutama yang Malang ini ya. Itu merasa puas banget, jadi ada kepikiran nanti soalnya saya masih punya PR itu membadalkan orang tua. Masya Insya Allah nanti karena merasakan dari ini insya Allah nanti akan tekad berangkat ini. Sekarang masih persiapan nanti insya Allah gak tahu kapan nanti ya. Ustadz. Lah itu di sana ada namanya Masjid Abdullah bin Abbas kalau nggak salah. Nah, ada masjid situ. Pertama saya dari kejam lihat itu, waduh panas ini, memang kelihatan panas banget. Waduh saya kalau turun dari bis, tipsnya asin dan panas kayak pikiran saya nanti gosong-gosong atau gimana. Panasnya karena terik atau Memang kelihatan panas banget, kelihatan cerah matahari, betul-betul ada panas matahari banget ya. Saya masih di dalam mobil, itu satu di ini, yang satu nanti ada di Taif nanti ya. Saya jadikan yang di ini dulu, di atas ini dulu. Begitu saya turun itu ternyata gak sepanas yang saya bayangkan. Itu hanya hangat-hangat biasa gitu aja. Oh ternyata gak sepanas yang saya bayangkan gitu. Akhirnya saya masuklah saat itu bersama sahabat Bihur insya Allah itu. Saya mendekati kamar mandi karena ada tempat berteduh gitu. Waktu saya masih di bawah sinar matahari terasa hangat. Jadi enggak sepanas yang kita bayangkan gitu. Karena musimnya dingin ya saya juga enggak tahu. Itu karena saya belum merasakan yang musim panas enggak merasakan. Itu kemudian saya berteduh langsung berubah drastis. Langsung kayak kita di dalam kulkas. Berteduh gitu aja. Udah saya keluar itu sampai saya video gitu. Seret kena matahari hangat. Masukin gini, langsung kayak es. Saya cari apa masjidnya ini ada AC-nya, saya cari, gak ada di kipas angin ini. Jadi di dalam, di luarnya ada AC-nya ada, ventilnya ada. Saya ulang lagi. Jadi ada seperti itu. Tiba-tiba kok kayak betul-betul dingin, kayak di dalam kulkas ya kulkas sayur. Nggak kayak langsung dingin itu.
kena sinar matahari hangat, nggak panas tapi hangat. Nah itu sangat berkesan di Masjid Ibnu Abdullah bin Abbas. Nah saat itu waktu ada lagi ini saya jalan-jalan lagi ke Taif saat itu. Ke Taif saat itu kan mau ke di mana itu tempat mana Rasulullah di waktu itu dikejar kemudian di kali pohon kurma saat di situ. Nah itu di situ pertama kali yaitu saya lihat dari jauh sama kayak tadi. Oh di sana panas, rumput-rumput itu kering, rumput makin di sana kembarannya batu, pasir mana. Sampai saya kebayang tempat kayak gini dulu kok orang bisa hidup ya, kayak gitu. Kok bisa hidup ini luas Padang gila, pasir gitu ya Ustaz. itu iya ada masih. Kalau yang saya keliling saya itu hanya batu, hanya tanah-tanah tandus ya gitu, tanah-tanah kayak kering gitu. Jadi rumput itu banyak, jadi sedikit sekali rumput yang bisa tumbuh hijau saat itu. Nah tapi ketika saya turun saat itu ada di sana kayak kalau di sini kayak di kafe gitu ya, kayak di kafe atau di tempat rumah makan yang istimewa kayak itu di kotanya, di Taif di kotanya. Waktu saya turun padahal itu ada langsung keluar dari mobil ya, itu apa itu pikir saya nanti kepanasan itu. Begitu keluar itu belum sampai berteduh, kalau di masjid tadi kan berteduh Iya ya. berteduh. Ini enggak, saya keluar itu malah lebih dingin daripada saya di dalam mobil. Padahal ada matahari. Ini loh, kok lebih dingin gitu. Karena memang apa cuaca dingin gitu, baru dingin. Oh terasa dingin. Terus teman-teman saya tanyai, sih sama dingin. Tadi pakai baju padahal panas siang jadi dingin. Ini di situ. Karena musim dingin atau gimana ya. Iya mungkin. Saat itu saya lihat itu sampai 10 derajat itu kalau saya. 10 derajat Ustaz. Waktu subuh di Madinah. Itu lagi nggak pakai ihram ya Ustaz? Iya, ya sudah pakai baju biasa. Ya. Kalau pakai ikram hangat itu direk, hangat itu. Oh atau Iya, kan tebel gitu, lebar tebel. Ya. Ya. Baju ikram itu alhamdulillah saya di waktu itu ketika latihan apa namanya latihan. manasik Ustaz. Nah, ketika manasik diajarin cara menggunakan baju ihram. Kan kalau kalau perempuan kan simpel ya, yang ini baju tertutup gitu. Kalau yang laki-laki ini cara pakai baju ihram diajari ada 2 pilihan. Satu pakai kayak sarung terus disabui, itu baru pakai baju yang atasnya. Terus yang kedua cara yang kedua itu pakai kayak sarung, terus ini juga dipakai disabuin di luar. Kenapa lebih kuat? Jadi kayak kayak orang kayak samurai. Kayak sampai itu baju samurai gitu. Saya gini tadi langsung silang gini langsung set gini. Jadi sabutnya di luar itu ketika saat tawaf kerja saudara kamu tidak lepas itu kuat sekali itu sabnya kuat sekali itu. Ya alhamdulillah ada pengarahan dari itu tim Bina Hisani, masya Allahnya Sarah nggak kalau ngabut gitu. Alhamdulillah. Saya baca temennya lepas itu bajunya lepas ini lepas banyak masalah gitu pas. Tapi jenengan tidak merasakan Ya. itu nge. Ya, teman-teman juga alhamdulillah, teman-teman dari Bina Hisani alhamdulillah aman-aman gitu. Kalau ini Ustadz, mungkin soal doanya Ustadz, aku itu doanya apa, untuk siapa, atau mungkin ada teman-teman yang di sini nitip doa gitu, atau doa di mana yang waktu umroh itu paling berkesan gitu Ustadz. Ya, itu masya Allah ya, ketika saya mau berangkat itu bentuk rasa syukur saya itu saya buat kayak makan kecil saya itu nasi kebuli saya di rumah itu saya buat kotak itu saya bagi bentuk saya bahagia karena menerima kenikmatan. Tadi kita menerima kenikmatan kan berbagi ya, kan akhirnya saya itu makanan teman-teman, hanya banyak teman-teman yang tahu dapat umroh ya, dapat ya masya Allah juga sangat-sangat, hanya banyak teman-teman itu yang itu titip doa itu sampai
ditulis khususannya ya iya saudara itu ada teman dari guru dari ini itu izin ternyata alhamdulillah kebaca semua di sana itu ya ketika apa itu tawaf memang ada doa-doa di tempat tertentu memang kita harus berdoa itu ada seperti apa ya saat keliling antara Hajar Aswad sama apa itu Hijri Ismail apa namanya itu nah itu Iya betul. itu doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar itu doa itu. Tapi selain ketika saat mendekati saat lurus dengan apa itu Hajar Aswad kita kan mulai tangan gini ya sama Bismillah Allahu Akbar tuh. Selain ini doa kita kan bebas. Hanya disitulah saya berdoa semuanya teman-teman termasuk yang alhamdulillah termasuk ya ini tim Bina Insani itu saya doa semoga bisa berangkat semuanya gitu teman-teman gitu termasuk apa ya santri-santri yang belajar dengan saya jadi semuanya orang tua semuanya alhamdulillah bisa berdoakan semuanya itu insya Allah luar biasa ya di situ. Ini kan dapatnya waktu itu gratis ya Ustadz. Iya. Itu apakah ada fasilitas yang dibedakan Ustadz mungkin dari yang reguler gitu atau Iya. bagaimana Ustadz di sana? Begitu saya jujur gitu dapat gratis begitu saya bisa berangkat aja syukur alhamdulillah dapat fasilitas koper baju ada usaha belakang yang bisa berangkat aja alhamdulillah gitu itu lah ternyata waktu di sana ternyata nggak ada yang beda jadi itu ada teman yang itu jadi sama semuanya gitu baik yang dapat gratis baik sama yang reguler itu sama kopernya juga sama jumlah kopernya sama warnanya sama isinya sama palanya sama bareng di situ itu ya hanya ternyata memang sama yang kita makan juga sama bahkan kita satu kamar Bisa 3 kamar. itu satu kamar sama ya gitu terus ya apa itu ternyata tidak membeda-bedakan jadi palanya ya Masya Allah sama jadi luar biasa di situ. Nah, waktu sudah pulang ke sini Ustadz, kan tadi kepulangan juga dijemput sama tim gitu. Setelah mungkin setelah jet lag di Indonesia mengalami perjalanan panjang, akhirnya balik lagi ke Indonesia. Apa yang paling dikageni selama di sana Ustadz? Ya Masya Allah ya termasuk tadi ya ketika saya apa itu sujud nggak pernah saya itu sholat bahkan pernah di waktu masih di Indonesia ya belum ke saat berangkat itu kepingin saya dibikin ya sholat khusyuk bisa sampai itu kita betul-betul menangis karena apa ya karena di kita dosa kita banyak sayang kita banyak gitu tapi kesulitan maksudnya ya untuk tadi apa ya sudah maksimal tapi namanya menangis itu hal yang langka bahkan belum pernah ya mau keluar maksimal itu nggak bisa nyata saya gitu aja kayak seperti waktu di sana sudah itu kayak ngembrol apa ya harus terlapiskan semuanya gitu sujud langsung jadi saya apa ya ketika saya maksimal mendengarkan imamnya bacaan terus kemudian saya teringat waduh saya dulu pernah mengalami kesalahan ini setelah itu saya pernah telah ngasih makan hewan sehingga hewan itu lapar itu saya merasa bersalah gitu terus hanya itu sama pernah saya sama temen ini ya namanya biasa ya kumpul sama orang banyak ada kesalahpahaman ini saya merasa bersalah ya waduh saya banyak ya terus kemudian dengan orang tua saya belum bisa maksimal apa ya berbakti pada orang tua tapi orang tua sudah Allah panggil saat itu memang orang tua pengen sekali berangkat umroh tapi qadarullah itu masih belum sampai terlaksana terus apa Allah ambil itu nah di situ juga ada pesan nanti kepingin dikadarkan gitu sama nanti untuk
untuk berikutnya. Yang bisa karena di sana bisa dilakukan, tapi katanya yang terbaik kita untuk keterangan yang terbaik itu kita memang harus berangkat dari negeri kita. Diniatkan dari situ, ya udah saya untuk orang tua kepingin yang terbaik. Insya Allah nanti semoga nanti bisa terlaksana. Gitu. Insya Allah nanti di Bina Insani insya Allah nanti karena saya merasa terpuaskan banget insya Allah nanti. Iya. Ada perubahan cara pandang nggak Ustadz sebelum dan sesudah berangkat umrah ini Ustadz? Setelah balik ke Indonesia gitu, apa yang berubah dari cara pandang jenengan? Ya gini, yang saya lihat di sini di Indonesia kan kita merata ketemu dengan orang asing dari negara lain kan kita kan apa ya taunya sama Indonesia ya. Begitu di sana kita bersentuhan langsung, apa ya ngobrol dengan si bisanya. Setidaknya kayak kita bisa mengucapkan salam, kita tahu langsung oh ini saudara saya dari Afghanistan, oh ini saudara dari Somalia, ini saudara dari Palestina, ini dari Kazakhstan, dari Turki. Oh seperti ini ada lagi saudara saya dari Cina, dari Korea, dari mana itu. Oh, sedang di sini mereka semua satu tujuan seperti ini, beribadah di sini, itu. Terus yang berkesan nih, waktu di Indonesia saya mau ke masjid aja, pada rumahnya deket dengan masjid, mau jalan kaki aja berat. Aku padahal deket naik motor. Begitu di sana orang berlomba-lomba jalan kaki sampai 1 kilo lebih jalan kaki. Waduh, berarti saya di Indonesia ini harus lebih bersyukur lagi ya. Tuh. Terus di sana kan seperti itu ya, tanaman itu jarang sekali macamnya, sedikit sekali macamnya dan jarang sekali tanah yang bisa tumbuhan. Itu di Indonesia kita sangat melimpah ruah itu ya. Di sisi Allah kita kalau enggak bersyukur kok apa ya kok kebangetan gitu istilahnya ya gitu. Hanya begitu pulang tuh ya Allah ya rasa syukur saya lebih tambah terus rasa sabar tuh lebih gitu. Terus kemudian apa ya mau ibadah itu di sana saya jalan kaki dan semuanya orang nanti jalan kaki. Di sini deket ke masjid macam masa gitu hanya lebih ringan terasa ringan dari ringan. Alhamdulillah luar biasa. Terakhir nih Ustadz, Iya. satu kalimat harapan untuk Bina Insani Malang dan program umroh gratis ini ke depannya bagaimana Ustadz? Ya, Masya Allah ya, semoga Bina Insani Malang ini lebih bermanfaat lagi untuk umat banyak apa ya bisa menghantarkan umat ini untuk beribadah ke tanah suci itu pelayanannya apa ya lebih apa ya lebih luar biasa lagi dan apa ya semoga banyak lagi saudara-saudara muslim yang bisa diberangkatkan oleh Bina Insani apalagi dengan gratis. Masya Ya kemarin ada cerita ada di kampung di sana waktu itu ada pengajian kemudian tim Bina Insani itu di situ memberikan hadiah kepada apa itu jamaah itu kepada jamaah kajian itu ternyata apa pembeliannya gratis tadi ternyata jatuh kepada jamaah di sini yang mana jamaah itu ternyata sholatnya ibu Masya Allah jamaah lima waktunya bagus ternyata ini sama Allah dipilih dapat diberangkatkan itu Masya Allah betapa luar biasa orangnya bahagia banget itu ya. Saya melihat itu Masya Allah ini pas banget kalau dapat orang-orang Masya Allah biasa itu ya. Memang kalau jalan Allah ya sekali lagi Ustadz nggak mungkin salah ya Ustadz. Iya, insya Allah. Jadi sesuatu yang baik mana tempuhlah dengan cara yang baik. Insya Allah Allah akan berikan jalan. Dan jalan itu. Ya terima kasih banyak Ustadz atas ceritanya. Semoga keberkahan umroh ini terus mengalir ke kehidupan Ustadz dan keluarga. Yeay.
Dia pun Jazakallah khairan Farbina Insani. Termalan. sekian podcast umroh gratis hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.